Kami juga berterima kasih kepada semua yang memfasilitasi kegiatan kita, yang menyediakan fasilitas untuk pembelajaran kita, termasuk tim media kita yang Masya Allah meliput ta'lim kita, pembahasan kita, dan semoga ini semua menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Yang kata Rasulullah SAW, salah satu amalan yang tidak terputus adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tentu saja ilmu yang bermanfaat di sini tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut, tapi juga akan didapatkan oleh setiap orang yang memfasilitasi hal tersebut, membantu untuk menyebarkan ilmu tersebut dengan media dan sebagainya. Dan semoga hal ini menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada masalah zakat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat perdagangan. Dan poin selanjutnya adalah masarifuz zakati fil Islam, golongan yang berhak mendapatkan zakat dalam agama Islam. Dan sebelum kita berpindah ke materi kita yang selanjutnya, maka kami akan sedikit mengulang pembahasan tentang zakat perdagangan, poin terakhir dari zakat perdagangan, yaitu bagaimana seorang pedagang menghitung zakat perdagangan yang dia miliki. Jadi caranya adalah, yang pertama, dia menghitung semua harga daripada barang yang dia miliki. Berapa harganya semuanya dihitung satu persatu. Kemudian yang kedua adalah ditambahkan dengan uang yang dia miliki, keuntungan yang dia dapatkan, yang tentu saja masih berupa uang. Kalau sudah berupa wujud, menjadi investasi, menjadi rumah atau kendaraan dan sebagainya, maka tentu saja ini tidak dihitung. Kemudian yang ketiga, ditambah dengan utang yang kita harapkan kembali, orang yang berutang kepada kita dan kita masih berharap bahwasanya orang tersebut akan membayar. Adapun orang yang sudah kita putus asa darinya, sudah ditagih berkali-kali dan tidak ada tanda-tanda dia mau membayar, maka ini tidak dihitung, tidak dijumlahkan dengan harta zakat perdagangan. Kemudian dikurangi dengan utang kita, utang yang sudah jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo kita kurangi dari total semua harga barang dan uang yang kita miliki, hasilnya itulah yang dikeluarkan 2,5%. Dan untuk lebih jelasnya kami akan tulis supaya lebih lengket insyaallah. Jadi zakat perdagangan itu, yang pertama adalah kita menghitung harga barang. Harga barang ini yang dihitung adalah harga jualnya yang normal. Kalau ada barang yang dijual per eceran, maka yang dihitung adalah harga ecernya. Kalau ada barang yang dijual dengan harga grosiran, maka dihitung dengan harga grosirannya. Kemudian
yang kedua ditambahkan dengan jumlah uang yang kita miliki, jumlah keuntungan. Jumlah keuntungan ini yang masih berupa uang, ya, yang masih berupa uang. Kalau sudah berubah menjadi aset, maka itu tidak dihitung lagi, meskipun dia merupakan keuntungan dari perdagangan kita. Kemudian yang ketiga ditambahkan dengan utang yang masih diharapkan. Oh, piutang namanya. Oh iya, afwan. Jadi piutang. Piutang yang masih diharapkan. Maksudnya diharapkan di sini ya orang itu akan membayar. Kalau utang semua kita mengharapkan piutang orang dibayar. Tapi yang kita maksud dengan piutang di sini adalah piutang yang masih diharapkan adalah yang kemungkinan orang yang berutang tersebut akan membayar utangnya. Kemudian ini semuanya dijumlahkan. Kemudian dikurangi dengan utang yang jatuh tempo. Ya, ini dikurangi. Ya, hasilnya inilah yang dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Dan untuk zakat perdagangan ini yang dikeluarkan adalah berupa uang. Ya, berupa uang dan bukan berupa barang. Bukan berupa barang yang kita jual. Ya, afwan. Jadi bukan berupa barang yang kita jual. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Meskipun ya sebagian seperti Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, berpendapat bahwasanya untuk zakat perdagangan ini pedagang itu diberikan pilihan. Dia mau mengeluarkan berupa uang, boleh dia keluarkan berupa uang. Dia mau mengeluarkan berupa barang yang dia miliki, boleh juga dia mengeluarkan barang yang dia miliki, selama barang tersebut memang bermanfaat untuk orang yang berhak menerima zakat. Adapun jika barangnya ini adalah barang yang kita yakin bahwasanya kita memberikan zakat ini kepada yang berhak menerima zakat, dia tidak akan terlalu memanfaatkannya. Ya, dia tidak terlalu memanfaatkan barang tersebut. Maka kalau seperti itu, ya dikeluarkan berupa uang. Sekali lagi, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat jumhur mayoritas ulama adalah untuk zakat perdagangan dikeluarkan berupa uang, berupa nilai dari barang dagangan kita. Tayyib. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu masharifuz zakah. Masharifuz zakah yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Dan ini pembahasan yang penting karena sebagian kaum muslimin, ya dia mau mengeluarkan zakat tapi mengeluarkan zakat pada golongan yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima zakat. Dan ini tidak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim." Jadi golongan yang pertama adalah orang-orang fakir. Golongan yang kedua adalah orang-orang miskin. Golongan yang ketiga adalah para amil. Ya, para amil itu adalah orang-orang yang bekerja di lembaga zakat. Apakah mengumpulkan zakat, ataukah menyalurkan, ataukah mencatat, atau apa saja. Peran dia di dalam lembaga zakat tersebut. Kemudian yang keempat adalah muallaf. Ya, muallaf. Kemudian yang kelima adalah budak, riqab. Ya. Kemudian yang keenam al-gharimin. Al-gharimin artinya orang yang dililit utang. Kemudian yang ketujuh fi sabilillah. Yang kedelapan ibnus sabil. Nah, 8 golongan ini yang berhak menerima zakat. Jadi selain dari 8 golongan ini, maka tidak boleh kita menyalurkan zakat kepada mereka. Misalnya tidak boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid. Meskipun pembangunan masjid adalah sebuah kebaikan, atau untuk pembangunan pesantren, atau untuk membeli mushaf, atau untuk pembuatan jalan,
Ini adalah penyaluran-penyaluran yang tidak tepat untuk masalah zakat. Ya, kalau ada yang mau memasukkan ke masjid, maka itu dinilai sebagai sedekah, sebagai infak, dan bukan sebagai zakat. Kalau zakat harus tepat sasaran. Kapan tidak tepat sasaran dan kita mengetahuinya, maka tidak sah zakatnya. Ada orang yang kasih kepada orang, dia tahu orang ini adalah orang yang berkecukupan, maka zakat itu tidak diterima. Adapun kalau dia tidak tahu, dia anggap orang ini adalah orang miskin, kemudian dia kasih zakatnya kepada orang tersebut, dan dia tidak memberitahukan bahwasanya ini adalah harta zakat. Orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk bertanya, ini harta apa ini? Tapi orang yang memberikan hendaknya mencari tahu dulu apakah orang ini berhak menerima zakat ataukah tidak. Nah, dan ketika ternyata salah, dia sudah berikan ternyata salah, maka zakatnya sudah sah. Karena pada saat dia memberikannya, dia anggap orang tersebut adalah orang yang berhak menerima zakat, meskipun ternyata kenyataannya adalah salah, ya salah kaprah, salah orang. Tapi karena kesalahan, karena ketidaktahuan, maka ini tidak mengapa dalam artian zakatnya diterima. Namun ya hendaknya tetap berhati-hati. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama adalah orang-orang fakir. Yang dimaksud dengan orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, atau punya penghasilan tapi penghasilannya ini kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Dan kebutuhan pokok itu makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan pokok. Misalnya ada orang kebutuhan pokoknya dalam satu bulan adalah 3 juta rupiah. Dia punya penghasilan, gajinya itu cuma 1 juta rupiah saja setiap bulan. Maka orang ini dikategorikan sebagai orang fakir. Orang fakir karena penghasilannya bahkan tidak sampai setengah dari kebutuhan pokoknya setiap bulannya. Kemudian untuk golongan yang kedua adalah orang-orang miskin. Dan yang dimaksud dengan orang-orang miskin adalah orang yang punya penghasilan, namun penghasilannya ini belum sampai memenuhi kebutuhan pokoknya, tapi sudah di atas setengah, ya sudah di atas setengah dari kebutuhan pokoknya setiap bulan. Dia punya kebutuhan 3 juta, gajinya misalnya 2 juta, gajinya 2.500.000. Kalau dia mau berhemat, maka bisa tercukupi kebutuhannya. Kalau dia mau berhemat, dalam artian dia tidak perlu untuk meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dia sendiri bisa memenuhi kebutuhannya jika dia mau menghemat pengeluarannya, meskipun kebutuhan pokok. Kalau misalnya biasanya makan 3 hari sekali, makan 2 hari sekali, ya, supaya cukup. Nah, ini dikategorikan sebagai orang miskin. Kalau orang fakir, meskipun dia berhemat bagaimanapun caranya, tidak akan cukup. Meskipun dia berhemat, ya sehemat-hematnya, tidak akan cukup, ya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga dia tetap membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi ini perbedaan antara fakir dengan miskin. Meskipun kalau fakir disebutkan secara sendiri, maka bisa juga diartikan sebagai orang miskin. Dalil yang menjadi landasan perbedaan keduanya adalah sabda Nabi SAW. Ya, Rasulullah punya doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang miskin, matikanlah saya sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah saya bersama kafilah orang-orang miskin. Ini doanya Rasulullah. Kemudian doa yang lain adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kefakiran. Jadi Rasulullah berlindung supaya tidak menjadi orang-orang yang fakir, tapi berdoa untuk menjadi orang-orang miskin. Karena orang fakir, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, meskipun dia berhemat, tidak akan cukup untuk kebutuhan pokoknya.
yang mengharuskan dia untuk meminta kepada orang lain. Sementara meminta-minta ini adalah perkara yang seharusnya dihindari oleh setiap muslim. Ketika dia meminta untuk kepentingan pribadinya, hendaknya sebisa mungkin dihindari oleh setiap muslim, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang sangat darurat. Baik. Lalu berapa bagian dari zakat yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin? Idealnya kalau pengaturan zakat dikelola dengan baik, idealnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu diberikan untuk kebutuhan dia selama 1 tahun penuh. Kalau 3 juta berarti 36 juta. Pada saat diberikan zakat langsung diberikan 36 juta untuk kebutuhan 1 tahun. Dan ini dia bisa gunakan sebagai modal untuk usaha, sehingga dia bisa mengangkat, sehingga status sosialnya bisa berubah dari fakir menjadi miskin, dari miskin menjadi orang yang berkecukupan, paling minimal tidak lagi berhak menerima zakat. Nah, adapun jika diberikan sekian rupiah yang itu hanya cukup untuk dia belanja 1 hari atau belanja 2 hari, belanja 1 pekan atau 1 bulan, ini semuanya boleh, namun yang idealnya ketika pengelolaan zakat dikelola dengan baik, maka badan amil zakat, lembaga apapun itu hendaknya pada saat menyalurkan zakat, meskipun tidak kena secara keseluruhan, karena bertahap, tahun ini sebagian, tahun depan sebagian, tahun depan lagi sebagian. Tidak harus setiap tahun setiap orang miskin mendapatkan harta zakat. Apalagi memang kenyataannya yang kita saksikan adalah banyak kaum muslimin yang tidak mengeluarkan zakatnya. Banyak orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat namun belum mengeluarkan zakatnya. Kalau sekiranya semua orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, mereka mengeluarkan zakatnya semuanya, maka ini akan meretas kemiskinan, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman-zaman keemasan kaum muslimin. Nah, kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-amil, para amil. Dan yang dimaksud dengan amil adalah orang-orang yang bekerja di lembaga zakat yang resmi. Yang resmi maksudnya yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat. Karena lembaga yang mengelola zakat itu ada lembaga yang sudah mendapatkan izin dan ada juga lembaga yang belum mendapatkan izin. Nah, lembaga yang belum mendapatkan izin dari pemerintah, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu tidak disebut sebagai amil yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah para amil dari lembaga zakat yang memang sudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola zakat. Adapun lembaga yang tidak, maka boleh saja mendapatkan gaji, tapi bukan zakat. Dia digaji sebab untuk pekerjaan yang dia kerja tersebut, tapi bukan diambil dari harta zakat yang dikumpulkan. Kalau amil dari lembaga zakat yang memang sudah resmi, maka itu boleh diberikan zakat kepadanya dari harta zakat yang dikumpulkan. Jadi ini harus dibedakan. Karena sebagian kita menganggap pokoknya kalau dia sudah mengelola zakat itu sudah disebut sebagai amil, apakah dari lembaga yang resmi ataukah tidak. Dan ini adalah pemahaman yang keliru tentang masalah amil. Kemudian untuk amil juga, meskipun dia kaya, tetap dia berhak menerima bagian dari zakat. Kalau ada amil, dia orang kaya, tapi dia dipekerjakan sebagai amil, maka boleh dia mendapatkan bagian dari zakat yang dia kumpulkan, karena dikecualikan, ada pengecualian. Kemudian tentang masalah amil ini, nanti boleh mendapatkan bagian dari zakat kalau dia tidak mendapatkan gaji khusus untuk pekerjaannya tersebut.
Jadi kalau sudah mendapatkan gaji, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan zakat. Jadi tidak boleh double. Dia dapat juga gaji dari sumber dana yang lain, kemudian dikasih lagi bagian dari zakat yang dikumpulkan. Ini tidak boleh. Dalam sabda Nabi SAW, "Man ittakhadha ghaira dzalik fahuwa ghallun aw sariq." Wa hadzara Nabi SAW al-ummal minal gulul. Barang siapa yang mengambil lebih daripada itu, maksudnya sudah digaji, minta lagi dari zakat, maka bagian yang dia ambil dari zakat itu merupakan bagian gulul. Gulul itu sama dengan mencuri, artinya haram. Dia tidak boleh memakan zakat tersebut. Jadi harus diperhatikan hal ini. Kalau mau menerima zakat, ya udah dari zakat saja, jangan digaji. Betul-betul dia mutatawwi, sukarelawan. Ya sukarelawan di situ. Nanti bagian zakat, ya dia berhak untuk mendapatkannya. Kemudian berapa bagian untuk para amil? Bagiannya sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan pekerjaannya. Ya boleh jadi sedikit, boleh jadi banyak. Tergantung ya bagaimana tingkat kesulitan yang dia kerja. Jadi tidak mesti zakat yang terkumpul itu dibagi secara merata. 8 golongan, misalnya penghasilan zakat 800 juta, berarti orang miskin 100 juta, orang fakir 100 juta, para amil 100 juta. Ini tidak harus, karena boleh jadi nanti amil itu cuma sedikit, ya amilnya cuma 10. Kalau 100 juta berarti satu orang dapat 10 juta. Orang miskinnya ada 1000 orang, ya berarti satu orang miskin dapat sekian persen saja. Jadi tidak harus, karena sebagian orang juga menganggap bahwasanya zakat itu harus dibagi rata ke 8 golongan ini. Padahal tidak. Apalagi di zaman kita, ya tidak ada lagi riqab, tidak ada budak. Ya di mana-mana kita cari budak tidak ada. Ya kemudian Ibnu Sabil kurang. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan habis bekalnya. Ya belum sampai di kampung halamannya sudah habis bekalnya. Ini juga jarang kita dapatkan. Yang paling banyak untuk zaman kita sekarang adalah ya orang fakir, orang miskin. Ini yang mendominasi. Atau ya ada juga sekarang yang banyak, yaitu orang yang dililit utang. Ya karena bermudah-mudahan untuk berutang, sehingga banyak yang terlilit utang. Nah, jadi sekali lagi ya berapa bagian untuk amil itu sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Nah, dan ini ditentukan oleh ya siapa penanggung jawabnya. Penanggung jawab tertingginya siapa? Dia yang menentukan berapa bagian untuk si fulan, berapa bagian untuk si fulan, dan seterusnya. Baik. Dan sebelum kita lanjut, ya saya akan tuliskan ke-8 golongan ini supaya lebih bisa diingat. Ya karena kadang-kadang kalau disebutkan saja kita tidak ingat. Jadi ya sebutkan ya. Siapa tadi golongan yang pertama? Fakir. Golongan yang kedua miskin. Golongan yang ketiga amil. Golongan yang keempat ya muallaf. Golongan yang kelima riqab atau budak. Golongan yang keenam adalah dililit utang, ghorim. Golongan yang ketujuh adalah ibnu sabil. Golongan yang ke-8 adalah fi sabilillah. Fi sabilillah. Ya. Kalau bisa kita hafalkan ini ya supaya kita tidak salah-salah lagi. Nah, nanti menyusul penjelasannya. Nah, thayyib. Kemudian golongan yang keempat adalah muallaf. Muallaf itu pengertiannya adalah as-sayyidul muta' fi ashiratihi, pemimpin yang ditaati oleh kaumnya, yang diharapkan keislamannya, atau kita mengharap dia tidak mengganggu kaum muslimin, atau kita mengharap supaya keimanannya itu menguat. Dia sudah masuk Islam tapi masih lemah keimanannya, dikasih zakat. Atau kita berharap kalau dia dikasih teman-temannya yang lain ini yang orang kafir bisa masuk Islam.
atau jiyabatiz zakah mimman la yu'tiha, atau kalau kita kasih ini maka orang-orang yang berada di sekelilingnya itu akan terdorong untuk mengeluarkan zakat. Jadi ini pengertian mu'allaf. Jadi mu'allaf itu mencakup banyak orang, banyak golongan. Ya, bukan sekedar orang yang baru masuk Islam saja. Secara umum mu'allaf ini ada dua jenis. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Ya, mu'allaf dari kalangan orang-orang kafir. Ya, siapakah mereka? Yang pertama, man yukhsha syarruhu. Ya, para orang-orang kafir yang ditakutkan mara bahayanya. Sudah sering mengganggu kaum muslimin. Dan kita berharap kalau kita kasih zakat, kita kasih dana ke mereka, maka mereka akan menahan gangguannya kepada kaum muslimin. Ini pada kondisi kaum muslimin sebagai orang-orang yang lemah. Ya, tidak bisa melawan gangguan tersebut dengan kekuatan. Pada saat ada dana zakat, boleh diberikan kepada mereka supaya mereka ya tidak lagi mengganggu kaum muslimin. Padahal ini adalah orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, orang-orang yang diharapkan keislamannya, ya, para pemimpin atau orang kafir yang kita berharap sudah ada keinginan dia mau masuk Islam. Ya, kalau kita kasih zakat, kita berharap semakin mau dia masuk Islam. Ya, atau kemungkinan besar dia akan masuk Islam kalau kita berikan sebagian dari harta zakat kita. Kemudian yang golongan yang kedua atau jenis yang kedua adalah orang-orang muslim. Nah, tadi orang-orang kafir ada dua jenis. Sekarang orang-orang muslim. Orang-orang muslim ada 4 jenis. Yang pertama, qaumun min sadatil muslimin lahum nudhara minal kuffar wa minal muslimin alladzina lahum niyatun hasanatun fil Islam. Fa idza wa'tu ruja islamu nudharaihim wa husn niyatihim. Jadi para pemimpin kaum muslimin yang dia punya teman-teman ya dari pemimpin-pemimpin orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin kafir, yang kalau kita kasih pemimpin muslim ini dan dia memberitahukan kepada teman-temannya yang orang kafir, maka orang kafir ini akan masuk Islam. Nah, maka pemimpin yang seperti ini boleh kita berikan zakat kepadanya, ya, supaya dia bisa mempengaruhi teman-temannya orang kafir, ya, supaya masuk juga ke dalam Islam. Ya. Kemudian golongan yang kedua, qaumun fi tarafi biladil Islam idza u'tu dafa'u amman yalih minal muslimin. Kaum muslimin yang berada di perbatasan negeri berdampingan dengan negeri yang lain, ya, kalau kita memberikan zakat kepada mereka, maka orang-orang yang berada di seberangnya itu juga akan tertarik untuk mengeluarkan zakat. Tertarik untuk mengeluarkan zakat karena dia melihat, oh ini ternyata zakat manfaatnya banyak. Ya, karena membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, sehingga mereka pun mengeluarkan zakatnya. Ya, kemudian golongan yang ketiga, qaumun idza u'tu jubbuz zakata mimman la yu'tiha illa an yakhaf. Ini sama ya. Ya, misalnya di sebuah kecamatan, kelurahan, ya, ada orang-orang yang berpengaruh. Ya, kalau kita berikan zakat kepada dia, maka orang-orang di sekelilingnya ini akan berniat juga untuk mengeluarkan zakatnya. Sebelumnya dia tidak mengeluarkan zakat, tapi karena dia melihat, masya Allah, ini zakat luar biasa manfaatnya, maka dia pun mengeluarkan zakat. Ya, maka golongan yang seperti ini juga boleh. Jadi hampir sama dengan yang kedua tadi. Ya, kemudian yang keempat adalah orang-orang kafir yang masuk Islam, tapi baru-baru masuk Islam, yang masih lemah keislamannya, yang masih guncang, masih bisa dia murtad kembali, maka boleh kita memberikan zakat kepada mereka, ya, meskipun dia adalah orang kaya, supaya keislamannya itu bisa semakin baik, ya, bisa stabil dan tidak murtad keluar dari agama Islam. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan al-mu'allaf. Berapa bagian yang diberikan kepada mu'allaf? Nah, ini tergantung bagaimana perkiraan kita supaya apa yang kita harapkan dari dia itu betul-betul tercapai. Kalau misalnya orang yang mu'allaf ini, misalnya orang yang baru masuk Islam, orang miskin, kita kasih sekian, itu sudah cukup untuk dia, maka diserahkan sejumlah
yang kita perkirakan. Tapi kalau misalnya dari kalangan para pemimpin, kalau dikasih sejumlah yang kita berikan kepada orang miskin, maka tidak akan bergeming itu hatinya, maka diberikan dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi kadar yang diberikan kepada orang-orang mu'allaf ini berbeda-beda sesuai dengan perkiraan kita seberapa nominal supaya tujuan kita betul-betul tercapai dari orang tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kelima adalah para budak. Nah, ini para budak maksudnya adalah budak yang mau membeli dirinya. Bukan semua budak, tapi budak yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya, saya akan membeli kebebasan saya, berapa harganya? Disepakati harganya sekian. Dia akan membayarnya dengan cara dicicil. Nah, orang ini dibantu untuk membebaskan dirinya, dibantu untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Tapi ini pembahasan untuk sekarang ini tidak ada ya. Tapi nanti akan ada lagi perbudakan. Kemudian golongan yang keenam adalah al-gharimun, orang-orang yang dililit utang. Ya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dililit utang? Ini ada syaratnya. Tidak semua orang yang dililit utang itu berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi syaratnya adalah yang pertama, dia tidak mampu membayar utangnya. Syarat yang kedua, dia berutang untuk perkara yang mubah atau perkara yang ibadah. Ya, misalnya dia berutang untuk membeli rumah. Ini perkara yang mubah. Atau perkara ibadah, dia berutang untuk mendamaikan dua orang. Ada dua orang yang berselisih. Dia mau kalau kedua orang ini berdamai kembali. Dan itu perlu dana. Ya, perlu biaya. Akhirnya dia pun berutang untuk memperbaiki hubungan kedua orang ini. Ini adalah perkara ibadah. Perkara ibadah. Atau orang berutang untuk kurban. Ya, meskipun dia adalah ibadah sebenarnya, ibadah, kalau kita tidak sanggup maka sebaiknya tidak dikerjakan. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, kemudian dia mau membayar, ternyata tidak sanggup membayarnya, maka ini termasuk gharimun, orang-orang yang dililit utang. Dan orang yang berutang untuk perkara yang maksiat, maka ini tidak berhak mendapatkan zakat. Ada orang yang berutang untuk modal jual beli narkoba, kemudian terlilit utang. Nah, apakah dia berhak? Tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Ada orang yang berutang untuk modal jual beli khamar, minuman keras, kemudian dia tidak sanggup membayarnya. Nah, ini tidak termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, la yasilu ila haddis saraf, tidak sampai pada taraf pemborosan. Ada orang yang berutang, sebenarnya itu adalah pemborosan. Dia membeli sesuatu yang kita lihat itu tidak perlu untuk dia beli. Misalnya yang pemborosan, ya bermewah-mewahan. Ya, misalnya kebutuhan dia itu cuma satu mobil saja, dia beli lagi yang kedua, tapi beli dengan cara dikredit, dengan tujuan untuk bermewah-mewahan, untuk berbangga-banggaan. Kemudian dia tidak sanggup membayarnya, akhirnya terlilit utang. Nah, ini tidak berhak menerima zakat karena dia berutang pada hal yang sudah terhitung sebagai pemborosan. Kemudian syarat yang keempat adalah an yakuna dainu halan, utangnya itu sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, maka belum disebut sebagai orang yang dililit utang, karena memang masih ada waktunya. Dia berusaha untuk mencari uang, membayar utangnya. Ya, jadi ini 4 syarat orang-orang yang dililit utang. Nah, kemudian golongan yang ketujuh adalah fisabilillah. Ya, afwan, terbalik tadi di situ ya. Fisabilillah dulu. Fisabilillah. Jadi fisabilillah menurut jumhur ulama
adalah mujahid. Ini menurut jumhur ulama, yaitu para mujahidun, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Dan syaratnya adalah mujahid yang memang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Ya, kalau ada mujahid tapi ada juga gajinya dari pemerintah, misalnya tentara, maka ini tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi mujahid yang berhak mendapatkan zakat adalah mujahid yang memang sukarelawan, sukarela, tidak ada gajinya dari pemerintah. Maka dia diberikan zakat untuk membeli senjata, untuk membeli kendaraan untuk berperang, dan seterusnya, kebutuhan jihad, dan untuk kebutuhan keluarga yang dia tinggalkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai fi sabilillah, apakah talibul ilmi, para penuntut ilmu, para penghafal, para dai, dan yang semisalnya, apakah ini juga dikategorikan sebagai fi sabilillah ataukah tidak? Jumhur ulama, sebagaimana kita sampaikan tadi, mengatakan bahwasanya fi sabilillah di sini adalah khusus para mujahidun. Ya, khusus para mujahidun. Dan sebagian yang lain, ya sebagian ulama yang lain meskipun jumlahnya lebih sedikit, mengatakan bahwasanya fi sabilillah di sini maknanya umum. Ya, maknanya umum, masuk para mujahid dan masuk para dai, para penuntut ilmu, para penghafal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidahum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kepada orang-orang kafir dengannya. Bihi, dengannya. Kembali kemana di sini dengannya? Kembali kepada Al-Quran. Berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran, dengan menggunakan Al-Quran. Apakah di situ maknanya jihad dengan pedang? Tidak. Tapi untuk lebih hati-hatinya, sebagai bentuk kehati-hatian, maka kita katakan bahwasanya makna fi sabilillah dalam ayat At-Taubah ini adalah para mujahidun, para mujahidun. Kecuali jika memang harta zakat tersebut banyak dan tidak ada mujahid, dalam artian mujahid yang berperang fi sabilillah ya di negeri kita, maka bisa saja ya dibawa ke sana. Ini pada kondisi-kondisi yang darurat, pada kondisi zakat banyak, ya kemudian golongan fakir miskin misalnya sudah tercukupi, maka bisa dialihkan ke sana. Tapi kalau tidak, maka ya dialihkan kepada golongan-golongan yang sudah disepakati, itu lebih baik. Ya sebagai bentuk keluar dari khilaf para ulama. Nah, kemudian golongan yang terakhir, Ibnus Sabil, orang-orang yang di perjalanan kemudian habis bekalnya, dia sudah mau pulang kampung, tidak ada bekalnya, maka ini berhak diberikan zakat sejumlah dana yang dengannya dia sampai ke kampungnya. Ya, jadi sejumlah dana yang sampai dia ke kampungnya saja. Syaratnya yang pertama, safarnya itu bukan safar untuk maksiat. Safarnya bukan safar maksiat. Kalau safarnya safar yang mubah, pergi berdagang, pergi berhaji. Kalau sekarang ini yang dua orang naik sepeda pergi naik haji, kalau dia pulang nanti habis dananya, dia termasuk Ibnu Sabil. Ya, termasuk Ibnu Sabil. Adapun orang yang safar untuk maksiat, ya pergi safar untuk apa saja maksiat yang dia kerjakan, kemudian habis bekalnya, tidak dikasih bagian dari harta zakat. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada orang yang meminjamkan uang kepadanya. Jadi dia sudah berusaha untuk cari pinjaman, tidak ada yang kasih pinjaman. Nah, ini dikasih zakat. Tapi kalau masih ada yang mau kasih pinjaman, berarti tidak dikasih dari harta zakat. Misalnya tidak ada, hilang HP-nya semua, komunikasi tidak ada. Di kampung itu tidak ada orang yang mengenalnya. Dia minta, tidak ada yang kasih karena tidak dikenal. Nah, maka orang yang seperti ini boleh mengadu ke badan amil zakat untuk diberikan sebagian dari dana zakat. Saya kira ini yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pembahasan masalah zakat sisa satu pertemuan lagi insyaallah. Kemudian ya kalau kita selesai pembahasan masalah zakat, artinya sisa satu pembahasan untuk masalah ibadah.
yaitu pembahasan tentang haji. Ya, setelah itu kita pindah ke fikih yang kedua, yaitu fikih muamalah yang juga banyak poin-poin di dalamnya. Nah, sekira demikian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.